Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan kurikulum Merdeka Belajar atas nama Husnul Khotimah NPM 2013-114 Prodi PAUD semester 3 dengan dosen pengampu Dr. Siti Rodotul Jannah A. Pengertian kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah reformasi bentuk pembelajaran dalam dunia pendidikan. Secara formal diberlakukan pada semua jenjang pendidikan, mulai persekolahan hingga pendidikan. Pemberlakuan kebijakan ini otomatis akan berdampak pada terjadinya lonjakan mobilitas peserta didik dalam mengikuti pembelajaran pada suatu sekolah. Konsep Merdeka Belajar: 1. Asesmen kompetensi minimum. 2. Survei karakter. 3. Pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. A. Asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. B. Survei karakter. Cukup melegakan bahwa pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia adalah investasi yang mahal, sebab setiap daerah memiliki keunikan manusia yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan satu sistem dengan indikator tetap. C. Pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Kesiapan sumber daya manusia atau SDM Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam menghadapi persaingan di industri 4.0, khususnya di daerah 3T yang masih memiliki tingkat kelahiran yang sangat tinggi. Kebijakan pokok kurikulum Merdeka Belajar. 4 program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Demikian disampaikan Mendikbud pada peluncuran 4 pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN, kata Mendikbud, pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan. Dalam artian tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran, terang Mendikbud. C. Karakteristik kurikulum Merdeka Belajar. Model pembelajaran yang sangat sesuai dengan sistem pendidikan Merdeka Belajar adalah metode blended learning. Metode blended learning yaitu menggabungkan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Model pembelajaran yang mengalami perubahan tentunya juga akan berdampak pada penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya. Bagaimana pendidikan karakter yang diinginkan oleh kurikulum 2013? Akibat dari keresahan bangsa Indonesia karena beberapa masalah yang terjadi seperti kekerasan, korupsi, manipulasi, praktek-praktek kebohongan dalam dunia pendidikan mulai dari menyontek dalam ujian sampai plagiat, kurang keteladanan di kalangan para pimpinan bangsa,
dan sebagainya. Sebenarnya menyangkut masalah karakter, tentunya hal tersebut juga memberikan efek yang besar dengan perubahan penilaian pendidikan yang berbasis pada karakter. D. Kaitan kurikulum Merdeka Belajar dengan tuntunan standar pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1996, diluncurkan KTSP Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang mungkin selaras dengan Sekolah Merdeka. Dalam KTSP, sekolah diberi kewenangan menggali potensi daerah dan potensi SDM yang dimiliki, sehingga sekolah bisa menawarkan mata pelajaran terbaik kepada siswa. Peran standar nasional, konstitusi, dan perundangan serta penjabarannya pada Standar Nasional Pendidik (SNP) mengamanatkan trilogi pendidikan yaitu keagamaan, kebangsaan, dan ilmu pengetahuan. Materi ajar yang pertama tidak boleh diotonomikan atau dimerdekakan karena bisa membahayakan negara yang merupakan tujuan yang lebih luas. Keagamaan menjadi amanat. Konstitusi menjadi pilihan jati diri kemajuan yang berbeda dari kemajuan yang dipelopori Barat yang sekular. Pemisahan antara agama dan publik, dan sekarang kemajuan Cina yang meniadakan agama dalam ranah publik. Indonesia memadukan agama dalam ranah kebangsaan melalui pendidikan. Kesimpulan, kebijakan Merdeka Belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia atau SDM unggul Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa.